Ketiga, bermalas-malasan. Suka bermalas-malasan juga menjadi sebab rezeki sulit datang. Seorang muslim dituntut kerja dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah burung seperti yang disebutkan dalam hadits berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spirit Islami sekalian. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rezeki yang berlimpah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menjadi idaman setiap orang. Karena tidak bisa dipungkiri, kita kerap merasa khawatir dan was-was saat kita tidak bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dari pendapatan kita. Meski kita sebagai muslim menyadari bahwa setiap makhluk Allah pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi memenuhi kebutuhan hidup, kebanyakan manusia akan berusaha untuk memperoleh rezeki tersebut, hanya saja, hasil dari usahanya itu terkadang sia-sia. Mengapa ini bisa terjadi? Karena biasanya, usaha tersebut dibarengi dengan perilaku-perilaku yang justru akan menjadi penghambat rezeki. Manusia, Allah ciptakan untuk beribadah, jadi sudah sepantasnya melakukan segala aktivitas apapun, termasuk dalam rangka usaha mencari rezeki, harus dilakukan dengan cara-cara yang Allah ridhoi, agar menjadi hamba Allah yang bersyukur dan lebih mudah mendapatkan rezeki. Di video ini kita akan jelaskan apa saja hal-hal yang dapat menghambat turunnya rezeki. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Za'adul Ma'ad menjelaskan, 4 hal yang menghambat datangnya rezeki adalah tidur di waktu pagi, sedikit sholat, bermalas-malasan, dan berkhianat. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak. Pertama, tidur pagi. Kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki? Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Dari sahabat Sokher Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan perang, beliau mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Sokher sendiri, yang meriwayatkan hadits ini, adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu, dia menjadi kaya dan banyak harta. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Sokher bin Wada'ah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606. Sokher merupakan sahabat Nabi yang bekerja sebagai pedagang. Dari hadis tersebut secara eksplisit melarang kita untuk tidur pagi yang dapat menghambat datangnya rezeki, karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah dan di antara waktu yang kita diperintahkan untuk memanfaatkannya, termasuk untuk usaha mencari rezeki. Lebih tegas dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidur pagi itu menghalangi datangnya rezeki. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Pada kenyataannya di zaman saat ini, kita banyak melihat orang-orang melalaikan waktu pagi yang mulia ini. Waktu yang seharusnya dipergunakan untuk bekerja, melakukan ketaatan, dan beribadah, ternyata dipergunakan untuk tidur dan bermalas-malasan, dan itulah yang menghambat rezeki mereka. Kedua, sedikit sholat atau mengabaikan sholat. Sedikit sholat berarti kurang ketakwaan, padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Ayat-ayat di atas menunjukkan kaitan yang besar antara rezeki seseorang dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah bukanlah orang yang bertakwa kepadanya. Menjaga sholat dapat melancarkan rezeki seseorang. Orang yang meninggalkan sholat telah melakukan dosa yang sangat besar. Orang yang meninggalkan sholat bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah.
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kaitan yang erat antara sholat dan rezeki seseorang di dalam ayat berikut, yang artinya, "Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang mengerjakan sholat kemudian memiliki kesabaran yang kuat ketika mengerjakannya, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah tanpa bersusah payah mencarinya. Dan ini adalah ganjaran bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bermalas-malasan. Suka bermalas-malasan juga menjadi sebab rezeki sulit datang. Seorang muslim dituntut kerja dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah burung seperti yang disebutkan dalam hadits berikut, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2344. Jadi tidak boleh ada alasan karena sibuk ibadah dan berdakwah, sampai malas untuk bekerja. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya, atau hanya berdiam di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh." Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang." Lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal. Keempat, tidak amanah atau suka berkhianat. Sifat tidak amanah menjadi sebab orang sulit percaya. Kalau sudah sulit dipercaya oleh orang lain, bagaimana ia akan mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan tanggung jawab sehingga mendapatkan rezeki dengan mudah? Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanat pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tanda munafik adalah jika berkata, ia dusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan ketika diberi amanat, maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Termasuk yang dijelaskan di sini adalah tidak amanah dalam melunasi utang. Ingatlah bahwa utang akan menyusahkan seseorang di akhirat kelak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Itulah 4 hal yang menyebabkan rezeki susah datang kepada kita, dan mulai saat ini, tanamkan dalam diri ini, agar sebisa mungkin meninggalkan 4 hal yang bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita. Demikian yang bisa kita bagikan dalam video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua diberikan keberlimpahan dan keberkahan rezeki, amin ya robbal alamin.